Oke teman-teman, kita sedang entry sell di GBP AUD ya teman-teman ya, karena di pair-pair yang sudah dimappingkan itu contoh di XA USD dan juga di Euro USD atau GBP USD itu masih belum tersentuh di area kita untuk entry. Nah, di sini teman-teman ya, artinya kita itu cari opportunity itu bebas pair apa aja, yang jelas kita bisa entry di situ ya. Kalau misalkan pair yang kita suka, yang biasa kita entry itu tidak memberikan opportunity, kita jangan paksakan untuk entry gitu ya, karena peluang di pair itu sangat banyak teman-teman. Nah, sekarang saya tuh akan menjelaskan reason entry sell di sini tuh kenapa sih, kenapa ujuk-ujuk kita langsung entry sell. Jadi begini, pertama kita dari awal dulu ya teman-teman ya. Setelah kita melihat data dari besarnya itu teman-teman, setelah kita melihat data besarnya itu, big picture-nya itu ya, di sini merupakan bahu kanan, sorry bahu kiri ya, bahu kiri ini, bahu kiri. Masya Allah, agak susah sedikit. Nah, di sini ya, ini merupakan kepala gitu ya, ini merupakan kepala, ini bahu kanan dan juga ini bahu kiri teman-teman. Artinya apa? Ini merupakan sebuah tanda-tanda tren reversal ya. Ini mengacu kepada, bukan lagi mengacu kepada bukan mengacu kepada tren, tapi mengacu kepada chart pattern reversal, istilahnya seperti itu. Ini bahu kanan, oke, ini kepala, terus ini yang disebut dengan bahu kiri. Neckline-nya di mana? Secara garis besar, itu semisal itu head and shoulder, itu neckline-nya itu kita bisa presisikan lagi. Awal mula daripada itu bahu kanan. Bahu kanan bisa kita tarik secara horizontal, atau kita itu secara garis dimiringkan seperti ini teman-teman ya. Artinya, ini merupakan sebuah neckline. Target jauhnya sebenarnya itu kita tarik daripada kepalanya itu sendiri, terus setelah itu kita bikin target, di mana sih at least kita itu akan dapat 70%-nya itu gimana. Memang 70% setengah daripada itu udah di touch, kita itu masih ada 20%-nya lagi ya. Sebenarnya target jauhnya di bawah sini. Nah, berhubung kita itu memanfaatkan momentum daripada pergerakan harga itu sendiri yang sedang current price sekarang, jadi kita itu cari opportunity turunkan time frame lebih kecil lagi. Nah, di time frame lebih kecil lagi, kita baru bermain struktur market teman-teman ya. Kita melihat istilahnya itu trading range terakhir sebelum itu terjadi current price-nya itu teman-teman. Nah, di sini kita melihat satu, ada pergerakan yang turun ke bawah. Nah, trading range kita terakhir itu dari sini teman-teman ya. Jadi dari sini trading range kita, artinya ini merupakan sebuah koreksi. Nah, di sini ini merupakan sebuah impulsif ya, impulsif. Nah, ketika dia tuh balik lagi ke sini teman-teman ya, ketika dia tuh udah balik lagi, baru kita bisa ukur dengan cara pertama mungkin dengan movie apa istilahnya itu, sorry, dengan Fibonacci. Jadi secara garis besar berarti kita itu mencari sebuah titik B. Jadi saya ke atas itu X, A, D, gitu ya. Nah, kita tutup dulu. Kita bahas secara big picture memang biasnya masih turun. Nah, kita tuh bahas riak kecilnya loh, ini loh. Jadi jangan terlalu jauh-jauh begini, bikin bingung kita analisa. Kita menganalisanya tuh cuman riak-riak kecilnya di sini, internalnya aja. Kita turunkan lagi ke time frame yang lebih kecil, teman-teman. Turunkan lagi. Baru kita analisanya dari sini ya. Di sini secara gamblang ketika melihat ini penurunnya itu sangat drastis ya, turun ke bawah. Nah, ciri-cirinya itu flag itu terjadi atau bekerja walaupun bukan 100% ya, kita bicara istilahnya itu 80% lah. Ciri-ciri flag itu bekerja apabila teman-teman ya, apabila dia itu ada penurun yang dari seller itu yang sangat kuat sekali ke bawah. Terus kita hitung, ketika koreksi kita hitung pergerakannya itu ada berapa gitu ya. Flag umumnya itu pergerakannya terjadi 4 wave ya, 4 gelombang. Nah, kita hitung nih dari sini, kita hitung ya, kita hitung bersama-sama. Kita hitung, ini saya tulis satu ya, ini satu, sorry, ini satu, oke. Terus ini dua, ini tiga, terus ini empat, gitu ya. Artinya ini satu, dua, tiga, empat. Inilah yang disebut dengan ACL. Oke ya, ACL4. Apa itu ACL4? Kita bilang ascending candlestick atau closing price itu dari low, daripada swing low-nya. Kita tariknya berarti hitung dari low. Ini satu, dua, tiga, empat. Nah, oke. Kelima, satu poin aja break closing price, maka dia itu pattern flag-nya itu sudah terjadi ya.
Maka cara tariknya gimana untuk targetnya itu idealnya? Ada beberapa tipikal ya, dia tuh mengambilnya dari swing terdekat. Beberapa pakar itu bilang swing terdekatnya di sini. Oke, swing terdekatnya di sini. Kita tarik aja ke bawah. Baru setelah dia tuh closing price di bawah, itu ada dua. Entah itu nanti di wave ketiganya itu, sorry, wave keempatnya itu kita tarik seperti ini, atau dia tuh dari breakoutnya itu teman-teman ya. Atau dari breakoutnya itu. Itu proper daripada tergantung teman-teman itu sendiri. Itu ya. Oke? Loh, apa? Oh, oke teman-teman. Ini ternyata ada data, hati-hati teman-teman ya. Ternyata ini turun ke bawah mau kena KTP. Oke. Kita lihat dulu teman-teman ya. Di sini kita lihat bisa jadi itu price action itu kita kalau ada news ya di sweep sweep dulu ke atas lah gitu ya teman-teman ya. Eh, jadi kita lihat aja deh seperti apa. Tapi yang jelas kita udah, loh ini kok mati mati? Oke ya teman-teman, intinya tuh SL udah dipasang dan kita udah masuk duluan nih ya. Jadi kita lihat dulu deh ekspresinya seperti apa. Intinya SL itu taruh di atas ya teman-teman ya. SL-nya tuh di sini. Oke, untuk TP1 itu di sini ya. Jadi kita bisa antisipasi. Oke teman-teman, di sini ada Ibu Tri. Di sini kita open posisi AUSI ya, GBP AUD. Kita lihat itu seperti apa sih datanya itu yang dirilis, ekspresinya itu apa reaksinya itu ya. Yang jelas TP di sini, SL di sini. Di sini ada price action yang mendukung, oke? Di sini tuh ada price action yang mendukung. Kita melihat apakah price action itu bekerja yang di sini untuk di GBP AUD. Kita sambil cari-cari pair yang lain teman-teman ya. Kita cari pair yang lain. Mungkin teman-teman ada yang mau request nih dari Sakti Yudhistira. Oke, Mas Judis. XAU Mas Jai, seru nih. Oke, di gold kita lihat di gold ya. Oh, boom. Ternyata saya udah tadi yang di mapping ini merupakan sebuah area kita entry buy ya tadi ya. Tidak masalah kita lihat dulu sih seperti apa sih ya itu reaksinya ya. Takutnya dia itu cuma di reject teman-teman ya. Untuk biasnya ini masih bullish ya teman-teman ya. Jadi untuk biasnya itu masih bullish. Oke, untuk biasnya itu masih bullish. Namun bisa jadi itu ya ini correctionnya itu bentuk ABC correction ya. Kita lihat dulu bisa jadi tidak masalah. Nah, kita lihat di Aussie. Oke, Aussie hampir kena TP ya teman-teman ya. Oh, GA ya. GA udah kena TP ya. Ya mas, Hampir dikit kena lagi TP. mas. Oke, jadi untuk live trade kali ini kita dapat opportunity-nya itu di Aussie ya. Jadi reasonnya sama teman-teman ya. Jadi reasonnya itu selagi kita itu jeli untuk melihat opportunity, memang kita itu tadi udah saya juga udah mantau gold sih, mantau gold sama GBP sorry GBP USD ya, iya GBP USD. Oh ya ternyata udah bekerja juga teman-teman. Sorry, saya nggak lihat ini ya teman-teman ya. Oke, iya, oke nggak apa. Intinya kita itu udah dapat di sini ya, udah dapat di pound sterling. Kita lihat di good nanti ya teman-teman ya. Mungkin ada ini ya, referensi lagi nih buat Mas Yudis. Mungkin Mas Yudis ada open apa nih sekarang nih? Ini diam-diam Mas Yudis ini banyak yang open dia sekarang. Hari ini tadi open buy Euro USD kena SL sih Mas. Open buy terus kena news ini turun. Euro USD Mas ya. Oke, Iya, kita coba lihat dulu ya Euro USD. New Zealand Swiss bagus nih tadi. Oke, kita lihat ya Euro USD teman-teman. Tadi ini Mas Yudis open buy ya Mas Yudis ya. iya Mas open buy. Oke, ya memang itu ya price action memang itu kadang bikin kaget ya news itu ya. Memang Iya. dia tuh ada volatilitas itu pergerakannya
sementara sih biasanya itu nanti akan mengikuti tren yang sebelumnya. Tapi kalau kita melihat dari tren ini cenderung masih bullish ya teman-teman ya. Karena di sini itu masih ada disebut dengan diamond. Diamond itu gini ya teman-teman ya. Sorry diamond pula. Demand teman-teman. Demand itu gini teman-teman ya. Banyak teman-teman bukan menyalahkan ya. Maksudnya itu dari segi supply and demand Samsudin itu menyebutkan gini teman-teman. Semisal dia tuh ada nyepil, candle seperti ini, banyak bilang itu di sini disebut dengan demand. Cara markingnya gini. Oke ya, di supply and demand di Samsudin itu disebutkan bahwasanya kita itu mencari harga low terakhir sebelum itu terjadinya sebuah kenaikan ya antara buyer dan seller. Ini kan ada seller ya, seller masuk, setelah itu dihantam lagi dengan buyer. Harga low daripada buyer ini kan di bawah ini teman-teman ya. Ini kan di bawah sini ya, di bawah sini. Artinya cara markingnya itu bukan dari yang merah kecil ini ya, di Samsudin itu disebutkan bukan yang merah ini. Nanti ada itu nanti ditransfer teman-teman. Mana sih ditransfer gitu. Ditransfer ke harga yang paling rendah, setelah itu ke yang paling tinggi. Kita marking seperti ini. Itu ada persyaratannya teman-teman ya. Itu ada persyaratannya itu di Samsudin itu disebutkan yang pertama itu ketika terjadi nyempil ya, nyempil seperti ini, dia itu akan terjadi sebuah buyer yang sangat signifikan ya. Artinya itu ada gap yang terselubung di situ teman-teman. Antara buyer dan seller itu imbalance ya, bukan balance lagi, imbalance. Artinya itu menang buyer itu yang masuk sangat signifikan kuat, langsung ditawar dengan harga lebih tinggi. Nah, ini merupakan sebuah area yang sangat penting yang mampu untuk memantulkan harga yang lebih signifikan lagi. Nah, contoh ini ketika dia itu turun ke bawah, benar ketika dia itu trennya ketika kita lihat dari sini ke sini ya, memang ini merupakan trading range kita terakhir. Artinya ini merupakan higher low terakhir, ini higher high terakhir. Nah, kita itu membidik XAB. Dengan mengidentifikasi, kita lihat dulu teman-teman posisi kita. Oh, ternyata masih di reject ini teman-teman, belum kena TP ya. TP di 1.9011 ya. Loh, kan? Kenapa? Hmm. Oke, jadi untuk kita cuma dapat peluang GBP AUD ya. Kita lihat dulu deh ya. New Zealand. Oke. Sorry mas. Barusan bahas itu ya USD ya. Nah, USD. Nah, kita sebenarnya sih biasanya masih bullish ya teman-teman yang biasa itu ya. Reaksi daripada pergerakan harga itu sendiri ketika ada news memang bikin kaget ya, bikin kaget. Wih, ini kok malah turun drastis nih. Jadi kita cari opportunity untuk sellnya buy nanti ya. Saya lebih proper untuk Euro USD memang baik. Cuman di sini ketika saya lihat yang saya pantau, oh ternyata nih pound sterling terhadap Aussie nih yang lebih berkualitas untuk kita entry. Jadi kita teman-teman trip lagi ya teman-teman ya, satu trik aja nih. Saya pribadi itu tidak selalu berpatokan kepada satu pair yang mungkin primadona dari beberapa para orang trader ya di Indonesia ya, XAUSD gitu. Kalau XAUSD ini belum memberikan sebuah opportunity kita profit, kita jangan masuk maksa. Ibaratnya itu kita hanya bermain feeling teman-teman ya. Nanti di dalam course yang lainnya itu akan dibahas tentang masalah hierarki daripada kompetensi itu seperti apa sih. Itu yang disebut ada juga yang bilang kamu ini masuk ke market itu masih inkompeten loh. Kamu itu tidak sadar bahwasanya kamu itu masih belum memahami ilmunya, cuman main feeling aja. Hoki, istilahnya hoki. Nah, nanti di kelas ini ya, ini kan saya buka kelas juga teman-teman ya, buka kelas juga. Artinya teman-teman kalau misalkan nanti mau belajar lebih detail lagi tentang masalah cari opportunity di market itu seperti apa supaya kita masuknya itu lebih safety ya, tidak dikit-dikit masuk, tidak sedikit masuk. Nah, teman-teman bisa hubungi admin kami ya nanti ya. Saya tulis ada di sini, teman-teman. Sorry, kita lihat ya. Oke, deh. Saya tulis aja di sini ya teman-teman ya. Nanti kita grow bareng-bareng, kita cari bareng-bareng 87803 88979. Nah, nanti teman-teman semisal ini ada teman-teman yang dari luar itu gimana sih caranya untuk kita masuk biar kena tidak loss. Memang kalau bicara tentang masalah loss biasa itu bagian daripada seorang perdagangan itu seperti itu teman-teman. Cuman kita bagaimana sih caranya untuk manage cara untuk menjalankan dari perdagangan itu sendiri seperti apa. Oke, kurang dikit lagi kita TP teman-teman ya. TP itu menggunakan landasan gini ya. Kita bahas ini lagi teman-teman. Agak loncat-loncat dikit ya. Tidak apa-apa. Soalnya di sini lagi floating profit teman-teman. Pikiran udah fresh. Gitu ya teman-teman ya.
Jadi ya oke teman-teman ya di sini ya mohon maaf ini mungkin ada yang baru juga Mas Dadan atau besar bagus ini ya ini baru juga. Biasanya itu teman-teman di hari Rabu itu kan saya selalu itu maintain teman-teman yang di grup ini ya teman-teman ya di grup PIP ini. Jadi itu saya selalu update di sini teman-teman terkait masalah entry posisi saya gimana dan juga setelah kasih kelas sebelum memberikan kelas saya itu selalu harus teman-teman tugas itu harus dikerjakan. Artinya saya bisa menilai dia tuh paham nggak yang telah saya transfer ilmu itu paham nggak gitu teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, biasanya sih strategi saya juga ketika udah dia tuh udah running profit seperti ini teman-teman ya. Saya itu biasanya di trailing stop gitu ya. Jadi swing high terdekatnya di sini. Artinya, kenapa? Ini merupakan ketika dia itu break ke atas teman-teman ya, maka ELC6 itu akan berjalan. Apa sih ELC6 itu? Oke, saya jelaskan secara gamblang seperti ini. Jadi ELC6 itu kita bicara tentang masalah gelombang ya. Jadi bukan gelombang wave. Kalau bicara tentang masalah wave itu ada persyaratannya. Itu lebih subjektif. Kalau kita memahami trading range atau market structure sendiri, kita bisa menjalankan itu oke ini udah masuk ke gelombang ke-6, oke udah masuk ke gelombang ke-5, udah masuk ke gelombang ke-4. Eh, ada saran seperti itu. Nah, pertama mungkin ada yang telat untuk masuk ya teman-teman ya. Jadi reason saya untuk TP pertama itu gini. Ini ada penurunan sangat kencang sekali teman-teman, penurunan kencang sekali. Setelah saya itu lihat time frame yang lebih besar, oke di time frame besar itu ternyata ada head and shoulder ya, ada head and shoulder. Ada head and shoulder, dia tuh berarti ada sebuah cikal bakal untuk terjadinya sebuah penurunan. Terus setelah saya turunkan time frame lagi lebih kecil, kita cari struktur marketnya itu yang valid seperti apa sih? Oh ternyata yang valid itu dari sini teman-teman ya. Kita bicara dari sini, ini merupakan sebuah impulsif, ini sebuah koreksi. Koreksi itu bermacam-macam teman-teman ya. Ada yang disebut dengan ABC correction, ada yang disebut dengan rally based rally, atau yang bearish drop based drop, atau yang disebut dengan single move doang, atau yang disebut dengan ada juga satu yang bisa dibilang itu eh, apa ya namanya? Ya ABC correction ini ya teman berarti cuma ada tiga, sorry. Nah, setelah itu saya turunkan lagi ke time frame yang lebih kecil, turunkan ke M15 teman-teman ya. Di M15 ini kita melihat, oke di sini itu ada penurunan sangat signifikan turun lagi. Biasanya, ini kita bicara tentang masalah habit ya, atau behavior daripada pergerakan harga itu sendiri. Biasanya ketika dia itu turun dalam sekali ini seller yang sangat masuk, sangat masuknya itu sangat dalam. Jadi kita tuh bisa membidik koreksinya itu biasanya itu pasti akan bentuk sebuah pattern continuation ya, entah nanti bentuk patternnya itu falling wedge ketika bearish atau flag ya ketika bearish juga. Jadi begini, jadi kita itu tariknya dari bawah, oke ya, dari bawah ini satu, oke, ini dua, terus ini tiga, terus ini empat ya. Artinya satu poin aja ini di break bentuk kelima, ini mau udah bentuk kelima, berarti dia udah confirm jadi pattern flag ya, kayak bearish bearish flag. Jadi kita itu bisa tarik expansion ini apa sorry trendline seperti ini kita tarik seperti ini kita ukur dari swing low yang kedua terus ketiga keempat. Nah setelah itu kita ukur seperti ini. Oke, kita ukur seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita ukur, kita tadi langsung entry di sini karena apa? Ada cikal bakal terjadinya sebuah penurunan pattern ini berjalan, ya, flag ini berjalan, gitu ya. Nah, oke, TP hampir kena ya teman-teman ya. Jadi TP1 di 1.9011 ya, berarti ya di sini ya. Nanti kita bisa lihat deh update-nya seperti apa atau di sini. Nah, untuk TP ini dapat dari mana? Jadi saya itu menggunakan Fibonacci teman-teman ya. Jadi cara narik Fibonacci itu jangan sampai salah ya. Ketika dia itu ada penurunan seperti ini, contoh, ini turun, terus ini koreksi, maka narik Fibonacci itu bisa dari atas ke bawah untuk cari titik koreksinya di mana. Nah, semisal udah bentuk pattern seperti ini, kita bisa asumsikan ini bawahnya impulsif, koreksi, setelah itu impulsif lagi. Artinya, koreksi ini kita langsung tandain X, oke, A, Y. Y-nya itu kita cari impulsifnya seperti apa. Jadi tariknya seperti ini. Jadi dari poin ke satu kita tarik ke atas begini teman-teman. Oke. Nah, gimana? Saya tuh ambil di 100 dulu deh. Karena ini untuk TP pertama. TP kedua di mana? Biasanya itu saya tuh gunakan 1.272. Ini ada istilahnya itu ada cikal bakalnya teman-teman ya. Cikal bakal pula. Ada silsilahnya teman-teman ya. 127 kenapa ini dipakai?
semua pair baik itu GOAT maupun pair lain biasanya 1272 ini merupakan area false break ya. Dia itu ternyata nyentuh ke sini, dia itu mantul ke lagi, bisa jadi ini merupakan sebuah pattern double bottom. Oke ya, kalau kita bicara tentang masalah pattern chart pattern. Biasanya TP rasionya itu di mana? Di 1618. Itu idealnya itu semua market itu respect di 1618 ya. Ini pembahasannya nanti di kelas ini akan dibahas teman-teman ya. Di kelas nanti itu akan dibahas tentang masalah Fibonacci, tentang masalah pattern gimana, bekerjanya itu gimana. Mungkin ada pertanyaan lagi nih bagi teman-teman yang lain. Saya rasa udah cukup ya teman-teman ya. Mungkin ada posisi lagi teman-teman ya. Udah mau TP dikit lagi teman-teman. Berarti besok kita bisa jalan-jalan teman-teman. Lumayan beli coki-coki. Oke teman-teman, mungkin dari Bu Triharti ini ada yang ditanyakan nih. New Zealand CHF barusan bisa dibahas Om. Ups, sorry, Allahu Akbar, benar. Sorry Mas Dadan, sorry. Euro CHF. Euro CHF ya? NZD, sorry. NZD CHF. Oke. Kita lihat NZD CHF. NZD CHF gimana ya, teman-teman? Tadi berhasil dapat buy dan TP. Mantap, Mas Dadan. Oke, siap Mas Dadan. Siap. Mantap. Tapi saran saya jadi gini teman-teman ya, supaya teman-teman itu udah benar-benar bisa pakem, artinya benar paham, mantap di dalam analisanya itu teman-teman. Ya usahakan jangan sampai kayak nebak-nebak gitu ya teman-teman ya. Harus sesuai dengan apa yang di teman-teman ketahui. Udah saya belajar tentang strategi seperti apa, udah di backtest juga. Itu supaya kenapa? Jadi kita bisa growing lahan perlahan gitu teman-teman ya. Jadi semisal dia itu ada di support nih bawah, ada di support bawah. Dia itu memang dia tuh udah feeling udah benar mau ke atas, tapi dia itu tidak akan berani untuk masuk misalkan at least rata-rata itu 0,01 cuma satu buat pembelajaran. Ya kalau buat pembelajaran itu oke, no problem ya teman-teman. Tapi kalau misalkan benar-benar mau benar-benar jadi trader profesional, yaitu eh, strateginya itu harus benar-benar teman-teman matangin dulu ya apa yang diajari. Nah, kita kembali lagi nih nanti. Kita kembali lagi di sini ya. Di kelas ini teman-teman ya, di kelas online ini khusus yang di undernya FTC teman-teman ya, yang udah gabung di FTC. Dia itu benar-benar nanti bukan hanya berdasarkan teori doang ya teman-teman. Langsung kita dipraktekkan. Jadi teori diberikan, nah setelah itu tugasnya itu diberikan, setelah itu langsung di illustrate gitu teman-teman. Langsung kita dipraktekkan secara teorinya secara di lapangan seperti apa sih? Karena teori belum tentu 100% sama dengan apa yang di lapangan gitu. Jadi kita harus benar-benar sering latihan. Namun juga chart ini merupakan sebuah seni. Jadi kita itu hanya ibaratnya gimana sih iramanya itu supaya kita terbentuk daripada mengadopsi teori itu sendiri. Memang market tidak bisa dianalisa ke depannya akan kemana. Namun kita bisa memprediksi. Ternyata ini aku belinya susu kambing etawalin, datangnya ini. Oke. Gimana? Gimana Bu Tri? Sorry Mas Jay. Lagi ada Tokopedia masuk. Oh iya, iya, ngikutin tadi ada orang kirim barang salah tuh. Maaf ya. Oke, siap Putri. Oke, detik-detik menuju TP teman-teman. Oke, gue bicara detik-detik nih teman-teman yo. Keren. Ya, syukurlah doanya teman-teman semua ini ya. Tanpa teman-teman saya tidak bisa begini teman-teman. Apa tadi ya? Sorry, saya juga bingung teman-teman ya. Oke, menurut Mas Dadan ini kita bisa langsung entry buy enggak? Jadi Mas Dadan udah entry buy ya? Udah TP ya? Sorry. Ya benar Mas Dadan mungkin ini mungkin ada ini ya support di sini ya. Di sini tuh ada resisten, benar sih. Kita bisa ketika lagi iya tadi jam 6.30-an ambil buy jam 6.30-an. Oh berarti pagi ya Mas ya? Mantap. Nah, teman-teman ini bagus loh, bagus ini Mas Dadan ternyata dari pagi tadi ya. Oh sore. Nanti teman-teman masuk di grup umum ya. Grup umum ini loh, nanti istilahnya tuh kita sharing-sharing bareng. Barangkali ada yang ngasih informasi, ada yang open posisi buy duluan atau ada yang posisi buy duluan. Contoh
Ini biasanya yang suka nih Mas Yudhistira dan juga Mas Fajri, dia itu aktif ya, saya senang. Ada signal, jadi saya itu ikutin gitu. Oke, ternyata oh bener tuh dapat sarapan pagi-pagi nih gitu saya. Jadi di sini itu teman-teman bisa sharing-sharing semuanya tuh di grup umum ya. Baru di grup trade under FTC ini saya ngendalikan teman-teman. Jadi isinya semuanya itu terkait masalah edukasi sama saya entry, saya kirimkan ke sini. Tapi untuk ini bebas teman-teman ya. Kita saling sharing-sharing. Oke, bagus Mas. Oh, berarti tadi ya jam 6. Oke, kita udah jalan di sini. Teman-teman, gak apa lah, ini udah terjadi juga. Intinya kita trade kita hari ini udah itu ya, udah profit. Tujuannya teman-teman biar kita itu saling ngasih sebuah tukar pikiran ya, atau tukar ilmu atau sharing ilmu. Terakhir nih, opsi terakhir mungkin ada yang tanyakan nih teman-teman. Opsi terakhir ada yang ditanyakan nih. Oh, Mas. Oke, di sini tuh ada klien saya bilang bas ya teman-teman ya. Buy itu di mana? Kita lihat di sini. Oke, ini penurunannya sangat drastis ya teman-teman ya. Kita analisa lagi, rombak lagi dari awal. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat lagi di sini. Kita rombak lagi. Nggak tahu Pak. Tipis banget ya kena spread ya teman-teman ya. Ada ini kena spread malah balik lagi teman-teman. Tipis banget nih. Itu ya. Kita ya udah kita lihat nanti. Sorry. Oke, di sini kita lihat dulu. Oke. Oke, kita presentasikan lagi refinement teman-teman. Kita refinement. Oke. Iya, Pak. Oke, kita refinement lagi teman-teman. Refinement lagi untuk cari lebih presisnya di mana. Nah, kalau seperti ini strip ya teman-teman ya, ketika jatuhnya sangat kuat sekali, jadi kita itu jangan tangkap pisau ketika jatuh teman-teman ya. Jadi memang benar dia itu akan rebound, walaupun bukan 100%. Tapi kita itu harus benar-benar nunggu reaksinya itu ketika sampai ke sini. Kalau misalnya udah current price-nya itu seperti ini, kita tunggu ya teman-teman ya, kita tunggu. Kalau kita lihat dari biasnya itu kita ini masih buy ya, kita masih buy nih, oke? Kita masih buy karena satu yaitu belum ini ya, ini tanpa terakhir kita tuh masih buy, oke ya, kita masih buy. Terus yang kedua ini teman-teman, ini terakhirnya di sini, trading range kita tuh masih di sini, kita biasa masih buy. Namun di sini itu kita TP-nya jangan sampai ke Uranus ya, jangan sampai teman-teman, karena ini cikal bakalnya itu terjadinya sebuah ABC correction ya. Jadi ini high terakhir, ini A, ini B, ini C. C-nya itu bisa jadi lebih bawah daripada A-nya ya. Oleh karena itu kita lebih proper. Nah, dan juga di sini itu belum ada istilahnya itu area yang bagus untuk kita tandai teman-teman. Artinya kita mapping. Karena di sini tuh buyer dan sellernya itu di sini tuh udah saling ngambil, udah saling ngambil gitu teman. Nanti itu ada istilahnya itu persyaratannya itu di kelas itu untuk mana sih supply demand yang valid itu untuk bisa menghantamkan harga atau istilahnya itu memberhentikan harga itu seperti apa sih? Nah, kalau seperti ini pisaunya lagi jatuh sangat sellernya sangat kuat sekali, lebih proper biasanya lebih turunkan lagi lebih ke scalping banget teman-teman ya. Jadi lebih ke scalping. Jadi ini masih belum ada tanda-tanda untuk jadi rebound. Memang misalkan rebound dikit turun lagi ke bawah, goalnya besar, zones-nya itu masih besar teman-teman. Kalau udah seperti ini ya saya biasanya saya tunggu nggak langsung entry, nggak langsung entry. Itu ya. Mungkin itu teman-teman ya. Jadi kita coba kita lihat pantau di 19.59 sama 19.51 kita pantau di situ teman-teman. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu dulu dari saya.
Terima kasih yang sudah hadir. Semoga dengan adanya live stream kali ini kita bisa ambil hikmahnya dan juga ambil ilmunya sedikit demi sedikit, teman-teman. Selamat bertemu di next video. Kita akan bahas lebih gokil lagi dan lebih mantap lagi, teman-teman ya. Bahkan selalu mengikuti kapan kita ada Zoom masuk di grup umum. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu, sama-sama.